Ekspresi Qin Yichen penuh dengan kekacauan. Kekuatan es dan api. Dapat dikatakan bahwa dia sangat kuat sekarang. Dia tidak mengerti mengapa. Di pengadilan ilahinya sendiri. Di tanah keluarganya sendiri. Dia bukan tandingan pengkhianat. Namun, Feng Ling melihat kengerian semua orang dan mencibir bahkan lebih buruk. Ini sangat sederhana. Karena, aku adalah darah murni naga sejati. Seperti bajinganmu. Keturunan dari perbuatan yang kalah ini juga layak untuk melawanku. Wajah Feng Ling terdistorsi. Penuh kegilaan. Tetapi di bawah kegilaan itu ada kebencian yang sangat besar. Feng Ling berjalan menuju Qin Yichen selangkah demi selangkah. Pada saat ini, dia tidak lagi menggunakan tirani untuk mencapai prestasinya. Tetapi meskipun demikian, pedang naga Qin Yichen dikalahkan. Darah asli True Dragon sangat kuat. Awalnya, ketika Qin Yichen menghadapinya, setiap kali pedang naga dan pedang panjang layu pengkhianat saling berhadapan, hati daunnya akan bergetar, dan setiap kali dia akan mati oleh pedang ini dan ditelan oleh pemiliknya berdenyut untuk membunuh. Di masa lalu, Qin Yichen juga bisa mengandalkan dukungan Dao Xin yang ulet. Tetapi saat ini, Feng Ling telah menggunakan kekuatan darah murni True Dragon, dan menyerap kekuatan Gesi, Wu Ming, dan Lu Xiaolu. Bang! Saya melihat bahwa pedang hitam itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang untuk menutupi langit. Qin Yichen segera mengangkat pedangnya dan membelah langit. Cahaya hitam itu pecah di langit. Tetapi dalam cahaya hitam itu, monster seperti naga serigala melintas. Dengan ganas menggigit lengannya. Darah naga terciprat. Feng Ling menjilat bibirnya dengan keserakahan, dan sepertinya menikmati makanan lezat itu. Bos! Mata Ziyun bergidik, tetapi terkunci dalam angin dan mata naga yang dingin dan parah. Dia gemetar, dan memasang Long Wujia. Terlalu menakutkan. Di depan pengkhianat ini, kekuatannya tampak seperti semut. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Ziyun adalah tidak memakai armor naga. Jika tidak, itu hanya akan menjadi hambatan bagi bos. Qin Yichen menutupi luka lengannya dan sepertinya digigit oleh gigi naga. Tanda yang sangat menakutkan. Jika tanda kutukan yang layu ini didesak untuk melawan dengan kekuatan ilahi, kekuatan yang melawan akan ditelan, tetapi tidak dilawan. Akibatnya, tanda kutukan yang layu akan melahap seluruh tubuh. Satu-satunya cara untuk menguraikannya adalah dengan kekuatan Dewa Merpati, yang berada di atas penguasa kutukan layu. Namun, pengkhianat di depannya sangat dibenci dan menakutkan. Dawei-nya, bloodline-nya, dan metodenya semuanya membuat pengadilan ilahi ini bergetar. Kerudung Suantian. Bang! Cahaya hitam kemasan menyala, dan penutup Suantian tiba-tiba menjadi lebih besar, dan terletak di antara langit dan bumi. Namun, Qin Yichen tidak menggunakan penutup Suantian untuk menekan Feng Ling. Karena penutup Suantian, pengkhianat ini tidak mungkin ditundukkan. Tudung Suantian jatuh di atas kepala rekan dan kaki tangannya, dan kedua belah pihak diselimuti. Dalam sekejap, Yao Tian dan semua orang merasa bahwa denyut yang mengerikan itu sedikit lebih lemah. Ketika sekelompok kaki tangan mendesak kekuatan ilahi, itu hanya menyebabkan Suantian bergetar 1 atau 2 kali. Tetapi setelah cahaya kemasan menyelimuti sekelilingnya, itu tidak dapat digoyahkan. Di kap Suantian, sekelompok kaki tangan kekuatan ilahi diblokir, anonim, dan yang lainnya akhirnya dapat mengurangi tekanan, bahkan melakukan serangan balik. Namun, adegan ini tidak hanya membuat Feng Ling sedikit terpana, tetapi juga bercanda lebih buruk lagi. Seekor anjing seperti ini, betapa dewa itu. Feng Ling tampaknya gila dan bengkok. Setelah bercanda, dia mengancam. Namun, anjing itu juga bergantung pada pemiliknya. Tidak ingin dia mati. Singkirkan saja kemampuan ilahimu yang malang. Orang anonim sangat membenci, tetapi pengkhianat saat ini terancam. Poin kuncinya adalah Xuan Tianhut melindungi mereka. Di luar Xuan Tianhut, hanya Qin Yichen yang menghadapi pengkhianat ini sendirian. Membunuh. Mata naga Qin Yichen melonjak lagi. Bahkan kali ini, es dan api sangat keras. Bahkan mata naga, pembuluh darah pecah, dan pupilnya akan meledak. Bang! Es dan api habis. Tetapi guntur ilahi di mata Feng Ling bahkan lebih menakutkan. Dengan metode yang sama, menang atau kalah pasti akan berbalik. Namun, Qin Yichen mengabaikan rasa sakit di matanya. Dan tiba-tiba, seorang dewa terbang keluar dari dantian. Tripod kenaikan surgawi. Dingwen Daseng. Flamboyan. Dao di Emperor Divine Runes melonjak. Mulut Ding. Niat kata Lingxian. Cahaya bintang yang mengerikan. Cahaya 9 warna. Niat pedang yang ganas. Tripod kenaikan surgawi adalah ikatan antara Qin Yichen dan teman-temannya. Serangan ini adalah cara terkuatnya. Namun, tepat setelah cahaya ilahi keluar, wajah Palu Gekian tiba-tiba berubah. Jangan. Namun, masih agak terlambat. Cahaya ilahi mengalir keluar, yang lebih menakutkan daripada es dan api. Tetapi Feng Ling menatap matanya, tetapi penuh keserakahan. Ayo, ayo, ayo. Au. Dalam sekejap, Feng Ling membuka mulutnya. Tetapi yang keluar dari mulutnya bukanlah raungan naga yang mengaum, melainkan raungan seperti serigala jahat.
Longkou Fengling berubah menjadi mulut berdarah terbuka lebar seperti mangkuk pengorbanan, menelan cahaya ilahi itu ke perut. Boom! Perut Fengling terus-menerus melonjak, seolah-olah organ dalam berjatuhan, dan wajahnya juga terdistorsi karena rasa sakit. Tetapi pria ganas di mata naga itu bahkan lebih mengerikan. Ding! Dewa tahu bahwa hanya orang bodoh sepertimu yang akan berlatih, Ding. Pada saat minum dan jatuh rendah, hanya mendengarkan suara keras dari tangisan yang mengguncang surga, yang menghancurkan bumi. Tubuh Fengling pulih seperti biasa, tetapi napas seluruh tubuhnya mengerikan. Saat itu, rambut Qin Yichen berdiri tegak. Bang! Saya melihat kilatan cahaya hitam. Sosok Qin Yichen seperti pengicau senar putus, dan bahkan darah naga meludah dengan jejak hitam tandus. Dia melahap kekuatan kenaikan surgawi. Mata Ziyun bergetar, dan pukulan terkuat bos ditelan oleh lawan. Kuncinya adalah pengkhianat ini bisa menelannya. Apa artinya ini, Bang? Di luar tudung Xuantian, Qin Yichen berlumuran darah hitam, terlihat pucat, dan bahkan tanda kutukan hitam, yang secara bertahap menyebar dari pipinya ke mata naganya. Bos! Tanda seru! Tanda seru! Fengling hanya melirik Ziyun, dan matanya penuh dengan penghinaan. Kemudian, bilah hitam itu memotong Qin Yichen lagi, dan dengan keras memotong sepotong daging naga. Hei! Alam semesta Haoyi ada di tanganmu, serahkan! Fengling memandang Qin Yichen, yang melemah setiap kali dia terengah-engah dengan pisau. Ekspresinya acuh tak acuh, dan bahkan ancamannya tidak disebutkan. Melihat Qin Yichen mengertakkan gigi, tetapi menolak untuk berbicara, angin Ling tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan penutup samping Xuantian meledak menjadi syok. Yao Tian, yang berada di dalam tudung Xuantian, langsung terangkat, dan dengan keras menghantam tepi tudung Xuantian. Wajahnya sangat malu dan wajahnya sengsara. Orang bodoh sepertimu, harus peduli dengan apa yang disebut teman? Jadi, serahkan alam semesta Haoyi. Mata Qin Yichen pecah. Pergilah, kamu, ibu, ini. Alam semesta Haoyi adalah upaya seumur hidup dari penguasa langit dan bumi generasi kedua True Dragon Rache ke-70. Ini adalah salah satu harta keluarganya. Bagaimana seorang pengkhianat bisa terlibat? Minum tanpa nama. Darah bercampur dengan gigi patah. Yichen, jangan berikan dia. Bahkan jika kamu mati hari ini, biarkan pengkhianat ini berhasil. Yao Tian dikelilingi oleh bintang-bintang, tanpa omong kosong. Hari ini semuanya mati. Lebih baik menarik kaki tangan pengkhianat ini. Namun, cahaya bintang Yao Tian belum muncul, dan dia dihancurkan oleh kipas lengan Fengling.